Nah, tebak saya di mana? Tentunya bukan di gedung DPRD Kota Pekalongan ya. Saya lagi ada di Kampung Pesindon, tempatnya para pengusaha batik berkumpul di sini. Dan ini juga salah satu jadi tempat yang sentra banget di Pekalongan kalau buat mau cari batik. Tapi saya sekarang nggak mau cari batik juga. Saya mau ketemu sama Pak Riza Astian selaku DPRD Kota Pekalongan Komisi B. Penasaran saya mau ngobrolin apa aja bersama beliau? So, jangan kemana-mana, tetap di Wakil Rakyat. Nah, ini nih rumahnya. Ada Pak Rizanya tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Mbak Farah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Baik. Monggo masuk. Lagi ngapain? Lagi ini bersih-bersih biasa, ngelap-ngelap. Oke. Janjiannya kita mau ngobrol-ngobrol boleh ya, Pak ya? Boleh, monggo. Masuk aja. Siap. Silakan Mbak Farah, monggo Mbak Farah. Siapa? Ya, sip. Oh, Ya. jadi Bapak itu kalau weekend emang suka ngasih makan ikan gitu ya, Pak? Iya. Kalau pagi-pagi jam 7, jam 8 gitu kita. Nah, ini Pak, kolam ikannya ini Pak. Oh, wah, Iya. gede-gede banget ya, Pak ya? Iya, alhamdulillah. Ini berarti ikan... Ikan koi. Oh, ikan koi. Ikan koi. Tadi pagi udah dikasih makan belum? Ini belum ini. Ini Wah. memang mau ngasih makan Mbak datang jadi Wah, pas. oke deh. Ini. Pas banget ya? buka aja. Oke. Oke, coba deh, Pak ya. Monggo Mbak kalau mau kasih makan Mbak. Oke, kita kasih makan dulu. Jadi kegiatannya Pak Riza, Iya. kalau weekend, aduh. Iya buat inilah Buat refreshing. ini ya, refreshing Pak Refreshing, ya? iya. Emang hobi atau gimana Pak? Ya pertama mungkin hobi, cuman Ah. kemudian buat ngeramein rumah lah. Kalau ada keberisik air kan rumah jadi hidup kayaknya ya. Iya. Kalau Iya. perawatan kayak gini susah nggak sih Pak? Enggak sih, Enggak. kita kasih makan aja 1 kali 2 kali sehari gitu aja sih. Nah, kalau selain ngasih makan ikan, biasanya Pak Riza ngapain aja kalau weekend? Biasanya suka jalan-jalan sama anak-anak, sama ada kebetulan kan anak-anak ini lagi pada mondok jadi sama ibu aja sama yang kecil biasanya. Oke. Kemana? Jadi selain ngasih makan ikan juga jalan-jalan gitu Iya, Pak, ya, iya. untuk mengisi akhir pekan. Iya. Nah, kalau itu kan akhir pekan. Kalau pas lagi jam-jam kerja gitu, biasanya rutinitas sebelum ngantor itu apa Pak? Pertama pagi itu ngantar anak sekolah biasanya. Insya Allah saya usahakan selalu bisa ngantar anak sekolah lah, karena itu momen yang paling ini ya, paling Penting penting gitu lah ya. buat anak-anak gitu kan. Setelah itu pulang nyiapin ini biasanya apa, batik dulu kan, apa kasih briefing sama karyawan atau gimana terus setelah itu jam 10 biasanya ngantor ke DPRD. Oh iya, kan Iya. Bapak itu punya batik ya? Ada batik. Oh, itu tuh ini nggak sih Pak, kayak susah nggak sih ngatur waktunya antara usaha batik sama ngantor? Selama sih enggak sih ya, karena kita batiknya tidak on proses di rumah ya, tapi kita ini keluar, jadi kita hanya persediaan bahan baku, kita potong sesuai ukuran, dan kita kirim ke tempat pembatikannya seperti itu. Kemudian penjahit datang juga tinggal ngambil yang sudah jadi, tinggal dijahit aja gitu kan. Jadi selama ini lancar gitu Pak ya? Alhamdulillah, Aktivitas alhamdulillah. antara batik, terus Iya. juga keluarga dan Iya. juga rumah gitu ya? Insya Allah lancar lah. Oke. Nah, kalau biasanya berarti Bapak ngantor tuh jam berapa tuh? Jam 10 biasanya. Jam 10. Iya. Berarti nanti ada waktu lah beberapa jam gitu ya untuk ngurus rumah dulu, kemudian Iya, ada waktu pastilah. Karena kan keluarga juga penting ya, Iya, untuk benar. diperhatikan gitu Iya, kan. benar-benar. Berarti ini Bapak sama Ibu aja sama yang kecil? Yang kecil, Kalau- yang gede udah mau kuliah, sama yang nomor 2 udah berangkat pondok, jadi relatif dengan yang kecil aja nih. Oke. Iya. Pak, tadi tuh saya kayaknya lihat Ibu udah di rumah ya? Ada di rumah? Hah? Kalau kita ngajakin ngobrol Ibu sekalian boleh nggak? Boleh, nih, Pak? boleh. Enaknya di Ngobrol mana di nih, sini Pak? aja deh. Oh Enak. gitu. Oke, siap. Di ruang keluarga nih di sini. Oke, siap. Heeh. Nah, itu ada Ibu. Assalamualaikum. Aduh, repot-repot, Bu. Oke. Terima kasih. Iya. Bu ikut ngobrol-ngobrol sekalian ya, Bu ya? Oke.
Pas banget ini weekend, ada ibu juga Iya. ya. Langsung aja nih kita ngobrol-ngobrol. Siap. Pak, tapi sebelum saya ngobrol-ngobrol ke Ibu nih, saya mau ngobrol-ngobrol tentang Bapak dulu nih sebagai DPRD Kota Pekalongan. Kan Bapak sekarang di Komisi B gitu Pak ya. Yeah. Nah, apa aja sih Pak tugas-tugas pokok dari Komisi B khususnya Bapak sendiri? Ya, jadi kita di Komisi B itu mitra kerjanya dengan perhubungan, dengan lingkungan hidup, dengan BKD keuangan, DPUPR, Perkim dan sebagainya lah, yang berkaitan dengan pembangunan, keuangan, lingkungan hidup dan perhubungan gitu ya. Ya kita ditempatkan di situ, penugasan di situ, jadi kita memang banyak lebih dalam proses pengawasan itu ya lebih di bidang-bidang itulah, semacam itu. Oke, jadi pengawasan di bidang Kan tugas DPR kan mengawasi kan, iya, di samping budgeting, di samping gitu. lingkungan hidup, Lingkungan hidup, kemudian tadi perhubungan, ada perhubungan dan juga DPUPR, ya, betul. terus sama Perkim. Nah, dari beberapa bidang itu, dari lingkungan hidup sendiri, apa yang menjadi concern Bapak sekarang? Sekarang concern kita adalah masalah sampah, Mbak ya. Sampah kita kan memang luar biasa. Di TPS sudah sangat mengundung seperti itu. Ya kita memang berharap memang di samping upaya kita semua, pemerintah, DPRD, dan juga sebenarnya yang paling penting adalah upaya dari masyarakat sendiri untuk bisa buang sampah yang pada tempatnya, yang lebih bersih lah lingkungannya. Jadi kalau itu bisa disupport oleh masyarakat, insya Allah tugas di lingkungan hidup lebih ringan lah seperti itu. Itu kan juga yang akhirnya itu ya Pak, memperparah kalau misalkan banjir terus Iya banyak betul, sampah. ya apalagi kita ada banjir, ada rob, itu ada sumbatan-sumbatan sampah itu semakin membuat air tidak bisa mengalir ke laut kan, seperti itu terhambat oleh tumpukan sampah, apalagi nanti ada di sungai ada enceng gondok dan sebagainya kan, itu kan sangat mengganggu lancarnya air gitu ya. Iya. Nah Pak, berarti kalau misalkan tentang kesadaran masyarakat di lingkungan, DPRD ini melakukan apa untuk bisa mengedukasi masyarakat mungkin dengan regulasi atau semacamnya? Kalau regulasi pasti ada lah ya, karena kita juga ingin mendorong. Kemudian kita di DPR biasanya kalau ada event reses misalnya, atau kita ketemu dengan masyarakat pada event apapun lah, ada 17-an, ada apa, kita pasti mengingatkan kembali pentingnya kebersihan kan, seperti itu. Ada reses kita sampaikan bahwa kebersihan itu bagian dari iman. Terus dampaknya kalau kita di kota kita bersih, dampaknya akan sangat sehat bagi kota kan, seperti itu. Oke. Nah, terkait dengan kesadaran masyarakat, menurut Bapak presentasi masyarakat Kota Pekalongan sendiri itu berapa persen sih dalam sadar akan kebersihan lingkungan? Itu harus terus di ini Mbak. Tapi alhamdulillah mungkin dalam beberapa waktu ini kesadaran itu sudah mulai timbul, sehingga ada beberapa masyarakat yang sudah memilah sampahnya dari organik dan sebagainya. Itu sudah mulai jalan kampanye itu, sehingga mudah-mudahan itu lebih memudahkan kita dalam apa namanya mengurangi sampah, tumpukan sampah, karena kalau sampah organik dengan anorganik dicampur kan susah itu. Iya, betul. Memilahnya kan seperti itu. Iya. Kalau menurut Bapak nih, di lokasi atau di wilayah Kota Pekalongan, tempat-tempat mana aja yang betul-betul butuh perhatian akan kebersihan lingkungannya gitu, yang mungkin membandel banget nih gitu, baik dari mungkin masyarakatnya maupun memang dari kondisinya sudah seperti itu begitu. Kita lihat mungkin di alun-alun ya, sebagai jantung kota. Yes. Kita lihat apa namanya, lumayan kumuh lah ya, untuk jantung kota, sebagai ikonnya Kota Pekalongan. Kita melihat agak sedikit kumuh lah ya, banyak tenda-tenda yang belum nggak dibongkar kalau malam. Kalau terus kemudian sisa-sisa sampah kulineran itu kan sangat mengganggu pemandangan ya, kebersihan dan sebagainya. Kemudian di jalan-jalan itu mungkin masyarakat juga buang sampah sembarang di depan toko kan. Benar. Seperti itu, plastik ditaruh begitu aja. Itu kurang elok sebenarnya kan. Nah, itu perlu masyarakat harus sadar diri bahwa buang sampah itu tidak seperti itu kan, seperti itu. Nah Pak, ngomong-ngomong soal tadi, ternyata salah satu tempat yang butuh concern kebersihannya itu adalah alun-alun. Ya, betul. Nah, apakah itu menjadi regulasi relokasi pedagang di alun-alun ke Pasar Sugiwaras itu menjadi salah satu
apa ya, tindakan dari DPRD untuk juga mendukung kebersihan lingkungan. Tapi jangan dijawab dulu Pak, setelah pesan-pesan yang satu ini. Siap. Nah, lanjut lagi nih Yeah. Pak, terkait dengan kebersihan lingkungan di alun-alun dan juga relokasi para pedagang alun-alun ke Pasar Sugiwaras. Nah, itu apakah menjadi salah satu solusi dari kebersihan lingkungan yang dicanangkan oleh DPRD? Iya, memang alun-alun tadi seperti saya katakan tadi bahwa alun-alun adalah pusat ikon Kota Pekalongan, yang itu menjadi wajah Kota Pekalongan di mata masyarakat luar, yang seperti itu. Nah, kita ingin membenahi alun-alun itu lebih bersih, lebih tampak nyaman untuk kegiatan masyarakat, untuk hiburan dan sebagainya. Nah, memang persoalannya memang di situ banyak pedagang-pedagang kaki lima di seputaran alun-alun itu. Memang pemerintah akhirnya membuat kebijakan untuk merelokasi para pedagang itu. Ada pedagang kuliner, ada pedagang fashion kan. Yeah. Nanti diharapkan nanti pedagang kuliner itu di lantai 2 di Pasar Sugiwaras, kemudian yang kuliner di lantai bawah. Kan, seperti itu. Nah, kita memang sedang proses untuk pemindahan itu, Mbak. Mudah-mudahan ini berjalan lancar. Amin. Sehingga semua bisa pindah semua, kita bisa menata kembali alun-alun Kota Pekalongan lebih bersih lagi, lebih sehat dan sebagainya. Nah, tapi kan terkait dengan ini Pak, penundaan relokasi karena ternyata banyak yang memberi masukan, terutama dari pedagang bahwasanya lokasi dari Pasar Sugiwaras ini belum terlalu representatif untuk berdagang dan mungkin juga akan butuh banyak sosialisasi masyarakat bahwasanya pedagang-pedagang itu sudah pindah ke sana, jadi konsumen itu tidak hilang. Nah, itu gimana tanggapan Bapak? Ya, memang setiap kali ada pemindahan pasti ada persoalan, Mbak. Apapun itu dipindah kemanapun, insya Allah pasti ada riak-riak kecil yang itu menjadi kerikil lah untuk relokasi, karena memang itu kan bagi pedagang itu juga mata pencahariannya. Ya, kalau dia berpikir kalau dipindah ke sini nanti bagaimana rezekinya. Ya, itu sudah menjadi digaji semua sebenarnya seolah-olah kita semua. Insya Allah hanya pindah berapa ratus meter kan, tidak jauh-jauh banget. Insya Allah kalau itu bisa terlaksana, apalagi sosialisasi kemudian gencar dilakukan, ada pemahaman kita bersama, insya Allah lah relokasi itu bisa kita laksanakan dengan baik gitu, Mbak. Berarti memang mau memfungsikan alun-alun ini sebagai landmark begitu Pak ya? Ya. Biar bersih dan aktivitas masyarakat di sana itu jadi lebih nyaman. Tapi kan stereotip masyarakat tentang alun-alun sendiri kan memang di sana berarti harus ada jajanan-jajanan, karena ketika mereka jalan-jalan di situ pasti mereka bakalan jajan. Nah itu gimana tanggapan Bapak akan hal itu? Ya, nanti kan jajan kan bisa ke Pasar Sugiwaras. Jadi harus jalan dulu gitu Pak? Iya, seperti itu, Pak. Memang harus seperti itu. Nanti di situ di alun-alun kita tata lebih bersih sehingga nanti ya tetap nanti kuliner nanti masyarakat pasti teredukasi saya pikir untuk kalau mau jalan-jalan baru dari mall dan sebagainya bisa langsung mengarah ke sana. Ya memang itu satu plus minus Mbak ya dari sebuah pemindahan itu Mbak. Tapi insya Allah kalau kita ingin lebih landmark kita lebih bagus lagi, lebih nyaman untuk masyarakat, karena di alun-alun itu kan juga buat aktivitas olahraga, aktivitas anak-anak berolahraga, anak sekolah ya, itu lebih akan lebih nyaman. Nah, tetap pemerintah tidak akan mengabaikan bagaimana para pedagang itu. Kita pemerintah mencoba untuk memindahkan, kita lihat dulu lah nanti setelah berjalan seperti apa juga kan gitu. Jadi jangan
jangan suudzon dulu lah. Artinya harus positive thinking, dipindah insya Allah rezekinya tetap dan mungkin tambah kan seperti itu. Oke, jadi apa namanya bagi warga Kota Pekalongan yang sering ke alun-alun, kalau nanti sudah direlokasi jangan kaget ya kalau alun-alun itu sudah bersih dari pedagang-pedagang kaki lima, dan jangan lupa nanti jajannya itu ke Pasar Sugihwaras gitu ya Pak ya. Betul. Nah rencananya selesai semua dipindah itu kapan dari DPRD? Ya harusnya kemarin sudah ada pemindahan, cuman karena masih ada perlu sosialisasi, perlu pedagang juga perlu waktu. Saya pikir mungkin dalam 2-3 bulan mungkin bisa masuk lah ke Pasar Sugihwaras itu, Mbak. Oke, itu soal Pasar Sugihwaras ya. Memang setiap kali ada perubahan regulasi pasti akan ada tantangan-tantangan yang harus dihadapi pemerintah juga. Dan masyarakat juga harus bersama-sama punya tujuan yang sama begitu ya. Untuk bahwasanya alun-alun ini adalah landmark yang harus dijaga bareng-bareng dan biar bersih makanya harus kooperatif begitu ya Pak. Nah satu kali lagi soal Pasar Sugihwaras Pak, terkait dengan harga sewa yang juga menjadi hal yang menjadi dipertimbangkan sama pedagang ini, menurut Bapak bagaimana? Kalau harga sewa para pedagang itu saya pikir itu bisa dikomunikasikan, Mbak. Kita sama-sama, pemerintah pengennya alun-alun bersih, pedagang pengen tetap ramai, ya. Jadi saya pikir perlu ada subsidi mungkin atau stimulus dari pemerintah, ya, untuk bagaimana pedagang bisa mau pindah ke Pasar Sugihwaras dengan ada stimulus, mungkin ada keringanan-keringanan apa, kan mungkin itu bisa menjadi opsi bagi pemerintah. Karena pedagang juga perlu menghitung juga kan Mbak, pindah ke sini dengan biaya yang lebih besar tentu mereka tidak mau kan seperti itu. Dengan pindah dengan umum sewa yang lebih murah dan sebagainya dan lebih relatif dan lebih ringan lah bayar sewanya, itu mungkin menjadi pertimbangan tersendiri bagi mereka. Karena kita menghitung memang jumlah pedagang di alun-alun itu kan sekitar 52 ya. Itu bisa masuk semua kan seperti itu. Jadi tidak ada yang tertinggal insya Allah. Semuanya diakomodasi di situ. Pak, semoga kedepannya selalu memberikan solusi yang win-win solution. Betul. Pak, ya, kita berharap seperti itu Mbak. Dari masyarakat maupun pemerintah. Nah, setelah ini kita pengen ngobrol-ngobrol soal target-target Bapak ke depan sebagai seorang DPRD dan didukung juga oleh Ibu begitu ya sebagai seorang istri, tapi nggak sekarang, di segmen selanjutnya tetap di Wakil Rakyat. Nah, buat yang bertanya-tanya, yang duduk di samping kanannya Pak Riza itu siapa? Nah, ini dia, kita udah bareng sama Bu Erlina ya Bu ya. Terima kasih Ibu sudah membersamai kita ngobrol. Nah, ini saatnya juga saya mau tanya-tanya sama Ibu nih. Kan kesibukannya Pak Riza ini luar biasa ya. Jadi DPRD iya, pengusaha batik iya, ayah dari anak-anak juga iya. Nah, Ibu gimana tanggapannya tuh? Ya, sebagai istrinya ya hanya bisa mensupport dan mendoakan semoga Bapak sehat, amin, pekerjaannya ya lancar, amin, selalu mendukung apapun yang dilakukan Bapak. Oke. Nah, kalau pembagian tugas di keluarga sendiri, misalkan Bapak lagi keluar kota gitu kan, berarti Ibu menghandle apa aja nih? Semuanya Pak. Dari anak-anak, ojek biasa ya, pagi, les gitu, apapun anak, terus kadang itu kerjaan rumah, batik, bikin nota, kirim, kayak gitu-gitu, penagihan, ngecek jahitan, ya semuanya pokoknya. Oke. Ada Bu sebagai istri seorang DPRD, istri seorang wakil rakyat,
dan juga deket pastinya dengan masyarakat Kota Pekalongan juga. Pernah nggak sih dapat kritikan atau protes atau bukan protes sih, misalkan ada pengaduan tapi ngadunya tuh ke ibu gitu? Ada sebagian. Kayak apa Bu contohnya? Kadang kan ada teman gitu, tolong sih bilangin kayak gitu. Sekarang alun-alun kok buat lari pagi kok nggak enak baunya gitu. Terus ya nanti kalau ketemu nanti saya ngomong kayak gitu. Biar kayak dulu lagi, nggak sumpek, banyak tenda, banyak sampah kayak gitu. Biar enjoy kalau lari-lari gitu. Siap gitu. Berarti jadi ini ya perpanjangan tangan Bapak gitu ya? Ada ya kayak gitulah. Misalkan teman-temannya Ibu tiba-tiba kasih saran ke Ibu, terus Ibu menyampaikan ke Bapak. Ini saling membantu banget nih Pak ya, baik di keluarga, di batiknya juga, dan bahkan sampai tugas-tugas DPRD pun ikut cawe-cawe gitu. Kalau bisa sedikit-sedikit. Iya. Wah keren banget sih Ibu. Nah kembali lagi ke Pak Riza nih. Menjadi seorang DPRD Kota Pekalongan, targetnya Pak Riza sendiri personal nih Pak, dari beberapa sektor yang tadi Bapak sebutkan itu, apa Pak yang pengen Bapak capai di tahun masalah ini? kebijakannya itu ya? Ya kita pengen Pekalongan lebih baik, lebih humanis, lebih bersih, kan seperti itu. Targetnya mungkin ya insya Allah mudah-mudahan sampah bisa lebih teratasi dengan baik, ya, dengan edukasi ke masyarakat, dengan kebijakan policy dari pemerintah, itu mudah-mudahan sampah bisa lebih mudah lagi ditangani seperti itu. Kemudian untuk perhubungan, perhubungan ini kan lalu lintas kita kan sangat crowded Mbak, ya, di mana sekitar monumen kereta api kan sering macet, itu sering kritisi juga. Kita sudah menyarankan sebenarnya ada jalur lingkar utara misalnya seperti itu, mungkin bisa mengarahkan trek ke jalan tol, mungkin ada yang diperlukan mungkin ini ya subsidi ke trek atau tarif masuk tol lebih murah untuk trek, jadi dia menarik tertarik untuk masuk ke tol daripada masuk ke kota. Mungkin ada kebijakan dari pihak tol mungkin bisa seperti itu, mungkin kita berharap. Jadi mengurangi kepadatan di Kota Pekalongan memang agak ruwet juga terus terang, karena memang banyak kendaraan besar yang masuk kota. Apalagi kemudian parkiran kita juga agak sempit gitu kan. Apalagi kita kritisi juga di sekitar Hayam Wuruk banyak yang konter-konter HP yang sampai ke jalan, itu kan kita juga prihatin juga, anak-anak kita juga di tengah jalan kurang elok lah seperti itu. Nah, kita ingin tertibkan itu semua, parkiran, kemudian kawasan alun-alun juga semrawut juga kan parkirannya kan seperti itu. Kita ingin itu lebih bagus lagi lah. Dan mudah-mudahan ada pemindahan itu, mungkin parkiran bisa lebih baik lagi lah insya Allah mungkin. Oke, berarti targetnya dari Pak Riza sendiri adalah terkait satu itu angkutan-angkutan yang besar itu biar bisa masuk tol dengan subsidi gitu atau ya, subsidi, karena harga atau masuk ke tol itu mahal. Untuk itu. Oke, semoga bisa tercapai gitu ya Pak ya. Mudah-mudahan. Amin. Pak, ngomong Bapak udah berapa kali sih jadi anggota dewan? Baru ini periode ini. Ya, berarti dulunya memang fokus ke batik. Cuma kita dulu karena di samping batik juga kita aktif di partai lah Mbak, seperti itu. Jadi partai hari ikut nyalon, alhamdulillah. Jadi, nah ngomong-ngomong soal politik nih Pak, karena tadi kita udah ngobrol regulasi, ngobrolin soal ibu juga. Kalau soal politik sendiri, rencana ke depan gimana? Ya, kita di Partai Amanat Nasional ya kita punya target yang tinggi untuk pemilu 2024 ini. Tentu kita ingin menang Mbak ya, karena partai politik kalau berkompetisi tentu ingin menang. Kita ingin target kita mungkin bisa 5 kursi atau 6 kursi. Syukur-syukur bisa menjadi ketua DPRD kan seperti itu. Oke, amin. Gimana Bu tanggapannya? Ya itu mendukung Bapak 100% ya? Iya. Nggak apa-apa, lebih sibuk, mungkin nanti bakalan lebih pergi-pergi banyak. Insya Allah nggak apa-apa. Insya Allah nggak apa-apa ya? Sekarang kan sering ditinggal-tinggal ya. Sering ditinggal-tinggal ya Bu ya? Udah biasa Bu ya? Biasa, tapi kan di rumah tetap ada kerjaan. Tetap ada kerjaan ya, komunikasi tetap berjalan. Tetap berjalan, walaupun di luar kota misalnya ada tugas atau di kantor tetap
yang handle. tetap kita lah apa namanya pekerjaan tetap di ini lah, tidak dikesampingkan lah. Karena kan di DPRD kan hanya pengabdian Mbak ya. Betul. Profesi utamanya sih pedagang batik. Ada rencana eksekutif nggak Pak? Iya. Nanti lihat dulu lah. Lihat dulu. Lihat Kalau dulu. Ibu kasih lampu hijau nggak nih kalau ke eksekutif nih? Terserah bapaknya. Terserah bapaknya. Aduh, bener-bener istri yang solihah, beneran deh. Pokoknya ngedukung terus ya Ibu Yeah. ya, as long as itu positif gitu ya. Dan yang penting keluarga tetap juga nomor satu gitu ya. Oke, wah luar biasa banget obrolan kali ini di Wakil Rakyat. Ada beberapa poin yang bisa di-highlight, terutama tentang kebijakan relokasi alun-alun ke Pasar Sugiwaras. Semoga cepat prosesnya, win-win solution, dan Betul. kita bisa menikmati alun-alun dengan indah dan kulineran di Pasar Sugiwaras dengan nyaman dan aman tentunya ya Pak ya. Terima kasih Pak Riza atas Sama-sama. waktunya, terima kasih Sama-sama. Ibu atas waktunya. Terima kasih. Dan sampai jumpa di episode Wakil Rakyat selanjutnya. Dadah!